Mbak Ani pun masih main handphone. Tanpa Mbak Ani sadari, Mbak Ani mulai tertidur. Oke. Mulai tertidur. Dan Mbak Ani itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Mbak Ani didatangi oleh sebuah sosok perempuan. Yang menurut Mbak Ani itu perempuan ini nggak seram, cantik, menggunakan kebaya adat Jawa. Memakai bajunya tepatnya warna merah dan memakai sebuah kain. Rambutnya pun disanggul. Cantik banget kata Mbak Ani. Beliau datang ke dalam mimpi Mbak Ani. Perempuan itu ada di kamarnya Mbak Ani dan perempuan itu berkata seperti ini. Dok, anakmu sebentar lagi lahir. Oh gitu. Boleh nggak Dok, kalau anakmu buat aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini bersama gua Cok Tris dan ada teman gua seperti biasa, Corul. Cok Irul. Kita kembali lagi bersama di acara Numpang Cok. Cok numpang Cok. Jadi seperti biasa guys, malam ini Cok Irul seperti biasa kita akan bacakan cerita dari viewers, cerita dari subscriber kita. Oke, benar, siap. Cerita ini seperti biasa nama dan tempatnya juga gua samarkan. Namanya pengirim juga gue samarkan, nama tempatnya juga gue samarkan, biar kita tidak menjaga privasi. Benar, menjaga privasi dari si pengirim dan tempat tersebut. Jadi ini cerita ini dikirim itu sekitar 2 hari yang lalu. Oke. Dan baru gue lihat semalam. Cerita ini email ini baru gue baca semalam dan hari ini gue akan ceritakan email tersebut. Nama pengirimnya dari seorang perempuan, gue samarkan aja namanya dari Mbak Ani. Oke. Mbak Ani ini jadi dia mengirim email itu berdasarkan kisah yang terjadi pada diri dan keluarganya. Oke. Beliau ini tinggal di satu tempat kota di daerah Jawa Tengah. Beliau tinggal memang jauh dari keramaian, jauh dari jalan umum. Tepatnya ini beliau tinggal di salah satu perhutanan jati. Oh, kayak pelosok gitu ya, Cok? Ya, di perhutanan jati ini ada beberapa perkampungan. Oke. Ya, cukup banyak. Beliau bilang cukup ramai, tapi untuk akses ke dalamnya itu dari jalan umum ke dalam itu memang agak sedikit cukup jauh. Bisa sekitar 30 sampai 40 menit lah dari jalan umum utama, jalan utama. Mbak Ani ini bercerita, itu dia mengalami kejadian ini ketika beliau mengandung anak yang kedua. Ya. Kejadian ini kalau nggak salah Mbak Ani itu menceritakan kejadiannya itu di tahun 2014-an. Oke. 2014-an Mbak Ani ini mulai mengandung anak yang kedua. Anak yang pertamanya ini itu usianya sekitar 4 tahun. 4 tahun, anak yang pertama ini laki-laki dan Mbak Ani mengandung anak yang kedua itu kalau nggak salah perempuan. Oke. Awal Mbak Ani ini mengandung di usia kandungan yang masih muda, sebulan, jalan ke 2-3 bulan, sampai ke 5 bulan itu nggak pernah mengalami kejadian apa-apa. Seperti biasa aja, seperti umumnya pada orang normal lah, nggak ada kejadian apa-apa gitu. Dan Mbak Ani pun selalu ingat pesan dari orang tuanya, bagaimana kalau setiap kali Mbak Ani mengandung ini, memang selalu tradisi dari keluarganya itu selalu untuk dipakaikan sebuah gunting atau ya? bangle. Ya.
Kepercayaan orang dulu, Kepercayaan orang istilahnya dulu dulu, kayak ya. gitu. Ya benar-benar. Memang Mbak Ani dari usia kandungan yang pertama sudah menerapkan itu, sudah memakai gunting, bangle gitu. Di anak yang pertama ini Mbak Ani memang nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja. Dan Mbak Ani ini mulai heran dan baru pertama kali merasakan itu ketika mengandung anak yang kedua. Anak kedua. Tepatnya di usia ke jalan ke 7 bulan. Oke. Usia kandungan Mbak Ani. Mbak Ani ini setiap malam itu selalu seperti ada yang memperhatikan. Mbak Ani ini tinggalnya udah rumah sendiri, udah pisah dari orang tuanya. Dia tinggal bersama suami dan satu anaknya yang umur 4 tahun, laki-laki. Rumah Mbak Ani pun nggak cukup besar ya, biasa rumah sederhana pada hal umumnya di daerah kampung. Rumah adat Jawa, 1 lantai. Oke. Ini gua spill dulu ya rumahnya Mbak Ani ya, dari Dina rumahnya ini. Beliau bilang rumahnya ini itu depannya itu ada teras. Oke. Ada teras, di tengah-tengah teras itu ada pintu masuk. Iya. Pintu masuk, ke sebelah kiri ini ruang tamu. Masuk lurus lagi ke dalam itu ada kamar di sebelah kiri. Jadi kamarnya itu samping-sampingan sama ruang tamu. Oke. Ke kanan itu sebuah dapur dan kamar mandi. Jadi rumahnya itu bisa dibilang kayak berbentuk L. Oh ya, paham bentuk L. Berbentuk L. Ruang tamu, kamar Mbak Ani, suami dan anaknya. Langsung ke kanan ini dapur dan kamar mandi. Dan memang kebetulan anaknya Mbak Ani pun yang usia 4 tahun ini masih tinggal satu kamar sama Mbak Ani gitu. Cuman beda tempat tidur aja. Kamar Mbak Ani ini pun cukup luas, besar lah kalau bisa dibilang. Jadi ada 2 tempat tidur, di mana 1 tempat tidur ini untuk Mbak Ani dan suaminya, dan 1 lagi untuk anaknya. Oke. Mbak Ani ini ketika usia kandungannya 7 bulan, berjalan 7 bulan, Mbak Ani itu mulai merasakan kejadian-kejadian yang menurut Mbak Ani itu di luar nalar, di luar logika. Kalau setiap malam Mbak Ani ini selalu seperti ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Sudut kamarnya, dan di kamar Mbak Ani ini pun kebetulan ada jendela yang bisa dibilang nggak cukup besar sih, biasa aja jendelanya. Adanya di tengah-tengah kamar itu. Dan jendela itu langsung ke arah luar, di mana belakangnya itu perkebunan hutan jati. Oh, oke. Pada suatu malam, ketika Mbak Ani ini tidur, Mbak Ani tuh seperti merasa risih. Nggak seperti tidur seperti pada umum biasanya. Tidurnya tuh kayak merasa risih, nggak enak gitu loh. Seperti ada yang memperhatikan. Mbak Ani pikir mungkin ini hanya bawaan dari bayi. Ya kan, karena Mbak Ani pun pada waktu hamil anak pertama nggak pernah merasakan seperti ini. Mungkin ini hanya bawaan bayi. Jadi Mbak Ani awal-awal mula pun kejadian yang terjadi nggak terlalu dihiraukan namanya. Seperti ada yang memperhatikan di sudut kamarnya, di mana di sudut kamar itu memang bertepatan bersampingan dengan sebuah lemari yang terbuat dari jati. Oke. Lemari ini cukup besar. Itu kalau bisa dibilang tingginya pun lebih tinggi, lebih tinggi dari lemari itu daripada manusia. Karena lemari itu sekitar hampir 2 meter tingginya. Oke. Lemari itu seperti biasa mempunyai 2 pintu, di mana 1 pintu itu cukup untuk lemari pakaian yang biasa digantung. Iya, bisa digantung. Di mana 1 untuk pakaian yang buat dilipat. Di sela pojok lemari itu, di sudut lemari itu ada sebuah tempat kosong. Oke. Biasanya Mbak Ani tuh di situ biasanya naruh pakaian kotor. Oke. Ada sebuah keranjang. Mbak Ani sudah apa? Nah, dan kebetulan memang cahaya di kamar Mbak Ani itu ke arah lemari itu pencahayaannya kurang. Seperti pencahayaannya remang-remang gitu. Iya. Karena kamar Mbak Ani cukup luas, lampunya pun nggak terlalu besar. Jadi agak sedikit kurang pencahayaan sebelah sana.
Dari sudut itulah Mbak Ani seperti ada yang memperhatikan. Awalnya Mbak Ani nggak menghiraukan, biasa aja. Malam kejadian pertama itu Mbak Ani nggak menghiraukan, tapi makin ke sini, sepertinya Mbak Ani mulai seperti udah merasa nggak wajar. Merinding guys. Karena awal Mbak Ani ini merasa awalnya cukup hanya ada yang memperhatikan saja. Kesini-sininya Mbak Ani udah mulai bisa melihat ada sebuah sosok, tapi nggak jelas. Oh, kayak sama-samar ya? Kayak sama-samar. Ketika Mbak Ani tengah malam, suaminya ini sudah tidur, dan anaknya sudah pun tidur di tempat tidurnya. Mbak Ani nggak bisa tidur. Mbak Ani ini main handphone. Dengan Mbak Ani main handphone, scroll biasa, seperti scroll aplikasi-aplikasi yang biasa ditonton sama Mbak Ani. Ketika Mbak Ani memperhatikan handphone itu, di dari matanya Mbak Ani ini, ekor sebelah mata Mbak kiri Mbak Ani ini ke arah lemari itu, Mbak Ani seperti melihat ada orang yang berdiri. Sebuah perempuan dengan rambut panjang. Seperti penglihatan Mbak Ani seperti itu. Tapi ketika Mbak Ani nengok dan menoleh ke arah kiri menegaskan itu gak ada apa-apa. Mbak Ani pikir itu hanya sebatas bayangan aja lah. Iya. Minum dulu guys. Malam berikutnya terjadi seperti itu. sering Mbak Ani merasakan seperti itu. Teman Mbak Ani nggak menghiraukan, dan Mbak Ani pun belum cerita sama suaminya. Karena Mbak Ani pikir ini hanya hayalan Mbak Ani dan bawaan bayi aja, seperti biasa, bawaan bayi. Dan Mbak Ani pun nggak pernah melupakan di sebuah bajunya ini gantungan gunting dan sebuah bangle yang dijadikan satu dengan peniti. Selalu ditaruh di bajunya. Ketika malam, tepatnya pukul jam 7, Mbak Ani ini mandi. Ketika selesai Mbak Ani ini berpakaian, dan Mbak Ani lupa memindahkan sebuah bangle dan gunting itu dari baju yang sebelumnya ke baju yang baru dia pakai. Jadi dia ini tidur tidak menggunakan bangle. Malam itu Mbak Ani terasa capek banget karena beliau ini habis beberes rumah siangnya. Nah, seperti biasa, memang kalau orang hamil itu kata Mbak Ani nggak boleh terlalu banyak sibukan. Tapi Mbak Ani di hari itu terlalu banyak menguras tenaga, jadi sehingga malam itu terasa capek. Ketika Mbak Ani selesai mandi, Mbak Ani seperti biasa rebahan, main handphone, dan suami anaknya juga seperti biasa sudah mau mulai siap untuk tidur. Ketika suami dan anaknya sudah tertidur, Mbak Ani pun masih main handphone. Tanpa Mbak Ani sadari, Mbak Ani mulai tertidur. Mulai tertidur, dan Mbak Ani itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Mbak Ani didatangi oleh sebuah sosok perempuan yang menurut Mbak Ani itu perempuan ini nggak seram, cantik, menggunakan kebaya adat Jawa. Memakai bajunya tepatnya warna merah dan memakai sebuah kain. Rambutnya pun disanggul. Cantik banget kata Mbak Ani. Beliau datang ke dalam mimpi Mbak Ani. Perempuan itu ada di kamarnya Mbak Ani, dan perempuan itu berkata seperti ini. Dok, anakmu sebentar lagi lahir. Boleh nggak Dok, kalau anakmu buat aku? Sambil Mbak Ani ini perutnya dielus oleh perempuan itu. Dan elusan perempuan itu di perut Mbak Ani itu sangat berasa banget. Sampai Mbak Ani pun akhirnya bangun. Ketika Mbak Ani bangun, Mbak Ani merasa lega karena itu hanya sebuah mimpi. Cuman kata-kata yang
dari perempuan itu yang menurut Mbak Ani itu sangat horor iyalah. Sangat horor. Anaknya dipinta, coy. Masih dalam kandungan. Ya Allah. Mbak Ani malam itu bangun dan mulai memikirkan, ini mimpi apa? Tapi Mbak Ani belum cerita dengan suami dan keluarganya kalau beliau dimimpikan seperti itu. Itu mimpi pertama kali yang masuk dalam tidur Mbak Ani. Seperti biasa besoknya aman, nggak ada kejadian apa-apa. Dan seterusnya pun berjalan sampai dari mimpi Mbak Ani ini berjalan 1 sampai 2 minggu nggak ada kejadian apa-apa. Tepatnya di minggu ketiga Mbak Ani pun dimimpikan lagi ketika beliau tidur. Mimpi ini pun yang datang ke dalamnya mimpi Mbak Ani perempuan yang sama. Perempuan yang sama. Dan kebaya merah tersebut. Sama. Mukanya semua penampilannya nggak ada yang berbeda. Kali ini perempuan itu berkata dalam mimpi Mbak Ani itu benar-benar menegaskan kalau anaknya ini ingin dipinta. Beliau berkata seperti ini, "Dok, bagaimana kalau anakmu itu saya rawat, saya jaga, boleh ya Dok?" Dan Mbak Ani pun terbangun lagi. Mbak Ani terbangun dengan wajah yang pucat, berkeringat, karena Mbak Ani merasa dia pun nggak bakal ikhlas memberikan anak itu kepada perempuan. Iyalah, pasti. Karena dia pun membawa anak itu dalam kandungannya pun butuh perjuangan. Seperti biasa, Mbak Ani pun nggak berani cerita lagi dengan suaminya karena takut nanti suaminya dan keluarganya berpikir yang macam-macam juga. Tanpa disadari, usia kandungan Mbak Ani ini semakin bertambah. Dari yang 7 bulan ini berjalan ke tambah 8 bulan. Iya. Di usia yang 8 bulan, tepatnya masuk usia 8 bulan di minggu yang pertama, Mbak Ani pun dimimpikan lagi. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kali mimpinya. Mimpi ini pun datang ke mimpinya, ke dalam mimpi Mbak Ani pun perempuan yang sama. Oke. Tapi dengan raut wajah yang marah. Dengan raut wajah yang marah, matanya bersinar, menyala, tapi nggak bernyala, maksudnya nggak bernyala merah gitu. Iya. Cuman kayak wajah marah gitu. Dan kali ini pun suaranya lebih lantang. Dalam mimpinya Mbak Ani, suara itu perempuan itu pun berkata, "Dok, anakmu buatku. Anakmu buatku." Terus Mbak Ani di situ yang di dalam mimpi pertama dan keduanya Mbak Ani nggak berkata apapun, di mimpi yang ketiga Mbak Ani melawan, memberontak. Mbak Ani melawan. Mbak Ani bilang, "Tidak bisa, ini anakku." Benar. Gitu kan. "Ini darah dagingku, ini janinku." Kata perempuan itu pun kembali berkata dalam mimpinya Mbak Ani, "Kalau kau tak mau memberikan anak itu kepadaku secara baik-baik, aku akan mengambilnya secara paksa." Gila. Setelah itu Mbak Ani sadar. Terus Mbak Ani bangun. Kembali Mbak Ani bangun dengan perasaan yang mendebar-debar, deg-degan luar biasa. Karena menurut Mbak Ani ini udah bukan sebarang mimpi. Masa sudah sampai 3 kali? 3 kali. Keesokan paginya, Mbak Ani pun akhirnya memutuskan memberanikan diri menceritakan kejadian mimpi ini kepada suami dan keluarganya. Lalu Mbak Ani pun ditanyakan oleh orang tuanya Mbak Ani. Iya. Bagaimana awalnya bisa terjadi seperti itu, Dok? Apa kamu melupakan yang kamu pakai, yang biasa kamu kenakan, seperti gunting dan bangle itu? Kata Mbak Ani, saya nggak pernah melepaskan itu dari pakaian saya, Bu. Iya. Memang Mbak Ani itu hanya melepaskan gunting dan bangle itu di saat pertama itu aja. Tapi seterusnya Mbak Ani nggak pernah melupakan itu lagi. Oke. Apa kamu pernah, Dok, mandi waktu ketika melewati maghrib atau malam hari setelah Isya? Kata Mbak Ani, iya. Seingat saya pernah, Bu.
Itu tepatnya pukul jam 8 atau setengah 9 malam saya mandi. Karena saya lagi tuh habis beres rumah, dia bilang kondisi saya capek, saya akhirnya mandinya kelewat malam. Malam. Di situ pun orang tuanya Mbak Ani nggak bisa memastikan ini Iya, kejadian apa, ini pertanda apa. benar-benar. Dan suaminya Mbak Ani pun seperti biasa, dia pun nggak mau berpikir macam-macam. Heeh. Di usia yang masuk jalan 8 bulan, itu mimpi Mbak Ani yang ketiga, dan mau memasuki usia kandungan yang ke-9, Heeh. Mbak Ani pun bermimpi lagi yang keempat kali. Keempat kali. Mbak Ani tidur tengah malam, dimimpikan lagi, dan perempuan itu pun datang dengan raut wajah yang lebih marah. Dengan wajah yang lebih marah, Heeh. perempuan itu pun berkata seperti ini, tuh, kali ini aku akan mengambil anakmu secara paksa. Aku pun tahu kalau kamu sudah menceritakan semua kejadian mimpi ini kepada keluargamu. Oh, sosok itu tahu ya Iya. istilahnya ya. Bani udah menceritakan Aku pun semuanya. gak takut walaupun harus melawan semua keluargamu. Mbak Ani pun kali ini benar-benar melawan. Mbak Ani menanyakan kepada sosok itu, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke tempatku? Iya. Kata Mbak Ani. Perempuan itu pun berkata, kamu gak perlu tahu siapa aku. Tapi yang terpenting aku mau anakmu. Mbak Ani bangun lagi. Dengan kali ini yang benar-benar merasakan hawa ketakutan luar biasa. Mbak Ani pun menangis malam itu. Iya. Menangis jadi-jadinya. Karena Mbak Ani benar-benar merasakan ketakutan kalau sampai terjadi anak ini benar-benar diambil. Benar-benar lah. Pasti takut lah istilahnya. Keesokan harinya pun Mbak Ani menceritakan lagi kejadian ini kepada orang tua dan suaminya. Oke. Lalu Mbak Ani meminta tolong kepada ibu dan ayahnya, dan kepada suaminya juga meminta tolong agar dicari tahu kenapa mimpi ini bisa ada dan bagaimana caranya saya pun bisa terbebas dari mimpi ini. Kalaupun ini sampai terjadi, Bu, Mbak Ani bilang, aku pun nggak bakal rela dan ikhlas melepaskan anakku begitu aja. Lalu Mbak Ani mulai merasa berpikir, bengong, kebanyakan berhalusinasi lah. Dengan ketakutan-ketakutan yang Mbak Ani rasakan ini, Mbak Ani lebih banyak diam. Di usia kandungan yang mulai tua, 9 bulan, dan Mbak Ani sebentar lagi melahirkan, Mbak Ani seperti terganggu pikirannya. Ya iyalah, dia khawatir istilahnya. Akhirnya Mbak Ani pun memeriksakan kandungannya kepada sebuah bidan atau dukun beranak. Karena tempat Mbak Ani jauh dari puskesmas. Mbak Ani diperiksa, kata dukun beranak ini, beliau berkata kepada Mbak Ani, jangan terlalu banyak pikiran, Do. Anakmu sebentar lagi lahir. Iya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mbak Ani bilang, oh nggak ada apa-apa, Mbak. Ini hanya capek aja. Soalnya aku melihat denyut nadi dari bayimu agak sedikit melemah daripada biasanya. Oh gitu. Aku khawatirkan nanti ketika kamu mau melahirkan, kamunya nggak ada tenaga dan nanti khawatir terjadi dengan sesuatu dengan bayimu. Dan setelah melakukan pemeriksaan itu, dukun beranak ini pun akhirnya menitip pesan kepada keluarganya Mbak Ani, kepada orang tuanya dan kepada istrinya, mohon dijaga Mbak Ani agar jangan terlalu banyak memikirkan hal yang macam-macam, jangan terlalu banyak capek kerja, karena usia kandungan Mbak Ani ini udah masuk 9 bulan dan sekitar 10 hari lagi akan melahirkan. Oke. Ya, kalau nggak salah, kalau perhitungan dari dukun beranak itu nggak meleset, 9 bulan 10 hari Mbak Ani mulai melahirkan. Itu. Akhirnya ini momen-momen yang menegangkan sih, Mbak Ani bilang.
Malam puncaknya itu ketika Mbak Ani ini udah mulai merasakan mulas. Mulas, perutnya tuh mulas seperti rasa hawa ingin buang air. Mbak Ani bolak-balik ke kamar mandi, pergi sana sini, kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi, kamar. Kebetulan memang kamar mandinya Mbak Ani ini nggak dalam ruangan kamar. Iya, di luar istilahnya kan. Dan harus melewati dapur. Ketika malam itu Mbak Ani kamar mandi, dan kebetulan memang suasana dapur Mbak Ani ini agak sedikit gelap dan memang tidak dinyalakan lampu. Oke. Ketika Mbak Ani ingin ke kamar mandi, Mbak Ani seperti diperhatikan dari ruangan dapur. Ada perempuan yang berdiri seperti dalam mimpinya Mbak Ani. Berbaju merah, menggunakan kain batik dan memakai koni. Tapi ketika Mbak Ani menoleh ke arah dapur itu, Mbak ada apa-apa. Hanya ruangan kosong aja. Mbak Ani mulai ketakutan. Beliau memasuki ruangannya, masuk ke kamarnya. Tepat jam 1:30 malam, perut Mbak Ani benar-benar merasakan mulas dan seperti benar ingin melahirkan. Mbak Ani membangunkan suaminya, dan suaminya saat itu langsung menghubungi keluarganya Mbak Ani, karena Mbak Ani saat itu udah ingin melahirkan. Datang kedua orang tuanya, ayah dan ibunya Mbak Ani, beserta dukun beranak itu. Diperiksa oleh dukun beranak itu dan beliau berkata sudah waktunya. Akhirnya disiapkan semua peralatan untuk Mbak Ani melahirkan, ya kan. Mulai proses untuk kelahiran. Di malam itu memang Mbak Ani bilang di sebuah kampungnya Mbak Ani memang nggak seperti biasanya. Ini seperti sunyi mencekam gitu. Tetangga-tetangganya pun yang biasa begadang atau ronda tengah malam ini nggak ada. Mbak Ani memulai proses untuk kelahiran dibantu oleh dukun beranak itu. Seketika Mbak Ani ingin menekan bayi untuk keluar, itu goncangan dahsyat di rumahnya Mbak Ani. Mbak Ani ini kan rumahnya ini kan nggak sepenuhnya permanen ya, terbuat dari kayu. Karena ada sebagian yang terbuat dari pohon jati. Karena beliau tinggal di perkampungan pohon jati, jadi rumahnya pun terbuat dari jati. Ketika malam itu Mbak Ani bilang, ketika Mbak Ani ingin melakukan proses kelahiran, itu rumahnya tuh bergetar. Tiang-tiang rumahnya tuh bergetar. Itu bergetar. Suami dan orang tuanya Mbak Ani pun kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Terus keluarganya Mbak Ani masuk ke dalam kamar dalam proses kelahiran itu. Keluarganya, orang tuanya Mbak Ani dan keluarganya itu berkata seperti ini, ngomong sama dukun beranak, "Mbah, udah apa ya Mbah?" Gitu kan. Ibunya ngomong, "Mbah, ada apa ya Mbah?" Dukun beranak itu cukup berkata, "Tolong ya Bu, jangan sampai berhenti baca doa ini." Cuma itu doang perkataannya. Doa terus, minta pertolongan sama Allah. Dengan raut wajah si Mbah dukun beranak ini yang memang kelihatan raut wajahnya agak sedikit panik. Ada panik juga. Sepertinya pun beliau tahu, cuman beliau seperti menutupkan apa yang terjadi. Ketika mulai proses kelahiran, dukunnya tuh bilang untuk tarik nafas, tekan gitu kan. Terus goncangan itu semakin kencang, semakin dahsyat tuh. Dan bahkan seperti ada orang yang lari di atas gentengnya Mbak Ani. Ya Allah. Keluarga pun makin panik. Iyalah. Suaminya pun keluar, membuka pintu, nengok kanan kiri, itu memang nggak ada siapapun. Hening, sepi. Karena udah tepatnya itu pukul jam 2 malam. Hening, sepi, nggak ada siapapun gitu kan. Suaminya pun masuk lagi, dan dukun beranak ini berpesan kepada suaminya, kamu jangan keluar lagi. Tutup semua pintu, kunci dan jendela. Jangan pastikan ada satu jendela dan pintu yang terbuka. Akhirnya suaminya dikerjakan, semuanya ditutup, hordeng pun semuanya ditutup, nggak boleh ada yang terbuka. Proses kelahiran itu pun dilanjutkan. Suasana makin mencekam, Mbak Ani pun mulai merasa lemas karena kebanyakan mengeluarkan tenaga.
memang pada saat itu beliau berkata kelahiran kedua ini agak sulit, butuh proses tenaga yang lebih besar. Akhirnya Mbak Ani coba dengan seluruh tenaganya, dengan bantuan Mbak Dukun Beranak ini, anak itu pun keluar. Anak itu pun lahir dengan suara tangisannya oe oe oe, dan dukun itu pun berkata alhamdulillah. Akhirnya proses perjalanannya lancar. Akhirnya dibersihkan anak itu, dimandikan dari bekas-bekas darahnya segala macam. Dukun itu pun berkata ini anaknya perempuan Bu, gitu kan. Selamat ya atas kelahiran anak yang keduanya. Ini anaknya udah bisa disusui, gitu kan. Kalau misalnya emang belum, ibunya masih lemas, belum bisa menyusui, dipeluk aja anaknya. Akhirnya anaknya digendong, dipeluk. Ketika dukun beranak itu membersihkan ruangan itu dari bekas-bekas darah segala macam, si Mbah ini mendengar suara anak ayam. Anak ayam? Ya. Gitu. Mbahnya pun dari tadi membereskan bekas kelahiran itu, si Mbah sempat diam. Si Mbak Ani pun berkata kepada mbahnya, Mbah, kenapa Mbah? Gitu kan. Oh, nggak ada apa-apa. Si Mbahnya terus merapikan dengan buru-buru biar cepat selesai. Ditaruhlah apa namanya, hari-hari, bukan bekas proses kain itu segala macam, ditaruh di kamar mandi, dirapikan segala macam, ya kan. Dan meminta untuk kepada suaminya agar segera apa namanya, maksudnya dirapikan dulu, ditaruh tempat yang aman gitu. Besok pagi baru bisa dibersihkan. Si Mbahnya bilang begitu. Dan si Mbahnya pun mulai membereskan hari-harinya itu, dibersihkan, ditaruh di dalam sebuah kendi. Dan suaminya, si Mbahnya pun itu berkata bilang jangan dikuburkan malam ini. Lah suaminya pun berkata, ada apa Mbah? Wis ojo katanya. Udah jangan. Dan seketika suara anak ayam ini semakin pelan, semakin kencang. Sepertinya terdengar dari seluruh ruangan yang ada di rumahnya Mbak Ani. Orang tuanya Mbak Ani, suami dan Mbah Dukun Beranak ini, dan Mbak Ani pun mendengar suara itu. Mbak Ani pun merasa ketakutan, dan Mbak Ani teringat kembali dengan sosok perempuan yang mengambil anaknya itu. Mbak Ani pegang, peluk erat-erat. Lalu si Mbah Dukun ini berkata, tolong baca doa, jangan sampai henti. Mbak Ani pun disuruh baca doa hal ini. Dan Dukun itu pun berkata, aku akan menemanimu sampai pagi. Saya nggak akan pulang malam ini. Dan Dukun Beranak itu pun dia duduk di sebuah ruang tamu sambil membaca doa-doa atau mantra-mantra lah, yang memang nggak terdengar pada saat itu suaranya. Dalam hati dia begini, entah dia zikir atau apa segala macam. Mbak Ani dan suaminya dalam kamar. Menjelang pagi, kira-kira pukul jam 3:30, itu ruangan kamarnya Mbak Ani jendelanya diketuk-ketuk. Tuk. Semua yang ada di dalam rumah itu terkejut dan kaget. Tuh. Dan suaminya pun mulai melangkah ke jendela itu. Lalu si Mbah Dukun Beranak itu berkata, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dan akhirnya suami pun menuruti dan berkata kepada Mbah Dukun Beranak, ada apa Mbah? Jangan dibuka. Itu bukan manusia. Ya Allah. Akhirnya Mbah Dukun ini menceritakan kepada suaminya, dari awal saya datang ke rumahmu, saya sudah merasakan kalau anakmu ini sudah ditunggu dengan makhluk yang lain. Diincer ya istilahnya ya. Entah ada apa, saya nggak tahu. Entah apa yang terjadi pun saya nggak tahu, tapi saya merasakan kalau bayimu sudah ditunggu. Lalu bagaimana Mbah ini? Saya harus bagaimana gitu kan? Pokoknya malam ini apapun yang terjadi, jangan pernah ada satupun yang membukakan pintu atau jendela, kata Mbah Dukun itu. Akhirnya menuruti. Nggak berselang lama jendela itu digedor, digedor-ketuklah pintu depan.
tapi dengan suara yang lembut. Tok 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 tok. Kali ini pun ada suaranya. Di depan pintu itu berkata, Mbak, Mbak, ini aku loh. Kata orang tuanya Mbak Ani, dan Mbak Ani yang dengar suara itu suaranya itu persis seperti suara adiknya Mbak Ani yang sedang pergi merantau datang ke rumahnya Mbak Ani. Memang beliau berjanji kepada Mbak Ani kalau beliau akan datang ketika Mbak Ani melahirkan. Oke. Tapi yang keluarganya nggak habis pikir ini, kenapa datangnya harus dengan pagi? Iya, pagi itu menjelang pagi subuh istilahnya. Karena sepengetahuannya Mbak Ani dan keluarga itu dari terminal sampai ke rumahnya Mbak Ani ini pun nggak ada akses ojek atau angkutan yang bisa sampai ke dalam. Kalau larut seperti itu. Sontak keluarganya pun kaget, dan Mbak Ani pun kaget. Dan mereka pun berpikir, oh ini adikku gitu kan. Tapi Mbak Dukun pun itu berkata lagi, jangan dibuka. Terus orang tuanya Mbak Ani berkata, ini loh Mbak, bukan, ini mah adiknya si Ani gitu kan. Aku bilang jangan dibuka. Nah, ketok lagi, Mbak, buka loh Mbak, ini aku baru dateng gitu kan. Mbak, cepet Mbak, aku capek. Akhirnya ibunya Mbak Ani ingin melangkah pintu, dan dukun itu pun berkata, jangan dibuka. Jangan dibuka. Aku bilang jangan dibuka. Gitu. Oke. Ketukan ketiga, akhirnya diketuk lagi. Mbak, tolong Mbak, cepet Mbak, cepet. Karena orang tuanya Mbak Ani ini udah pikir udah ketiga kalinya, dan suaranya pun ini masih sama dengan adiknya Mbak Ani, dengan seperti suara anaknya. Akhirnya dia berdebat dengan dukun itu, dan dia berkata sama dukun itu, Mbak ini anakku loh Mbak, percaya ini anakku gitu kan. Orang tuanya Mbak Ani tetap kekeh mau membukakan pintu itu. Akhirnya dibukakanlah pintu itu. Terus? Dan dukun itu pun berkata sebelum membuka pintu itu, dia berkata seperti ini. Ya wis, kalau memang kamu memaksa, tapi aku nggak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang akan nanti terjadi. Dukun itu pun udah berusaha seperti itu. Akhirnya dibukakan pintu oleh orang tuanya. Gak ada siapa-siapa. Kosong. Buka pintu kosong, nggak ada siapa-siapa. Tengok kanan kiri, angin kencang masuk, berembus semua ruangan itu, terasa dingin. Angin masuk, jendela ordeng-ordeng pun berasa semua bukan terbuka, jadi bergoyang. Dengan sebisa mungkin si Mbak Dukun beranak itu membaca segala macam dengan sepengetahuan yang bisa lah. Akhirnya Mbak Dukun itu bilang masuk gitu kan, tutup pintunya kembali kan. Tutupnya pintu kembali, dikunci lagi. Dukun itu berkata, kan sudah aku bilang jangan dibuka. Aku nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi nanti. Sekarang kita hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan saat ini kehadiran mereka sudah ada di dalam ruangan. Mbak Dukun itu berpesan kepada suaminya Mbak Ani untuk menjaga Mbak Ani dengan baik-baik. Tolong dijaga, jangan sampai keluar ruangan, ya kan? Dibaca-bacakan doa terus, dan Mbak Ani pun berpesan untuk selalu baca doa. Seketika malam itu menjelang pagi itu, anaknya Mbak Ani ini nangis sekencang-kencangnya, sejadi-jadinya. Nangis sekencang-kencangnya, sejadi-jadinya segala macam. Mbak Ani terus memeluk anak itu tanpa disadar oleh Mbak Ani. Anak itu pun tangisannya terdiam dan nggak ada suaranya. Mbak Ani pikir itu tertidur. Kan? Tapi pas Mbah Dukun itu masuk ke dalam, Dok, anakmu sudah diam nangisnya. Sudah Mbah, udah nggak nangis lagi. Ya wis, taruh, jangan dipegang terus. Ketika pas ingin Mbak Ani taruh, ternyata anak itu bibirnya sudah biru. Astagfirullahaladzim. Dan sudah kaku badannya. Astagfirullah. Tapi dipegang sama dukun itu masih ada hangat-hangatnya dikit. Langsung dukun itu berkata, Astagfirullah Dok, anakmu Dok udah mulai apa sih bilang, udah mulai nyawanya udah mulai nggak ada gitu kan. Langsung keluarga itu panik, dan Mbak Dukun itu kembali berkata kepada orang tuanya Mbak Ani, kan sudah aku bilang jangan dibuka. Kamu sendiri yang sudah mulai semua bencana ini terjadi. Akhirnya keluarganya Mbak Ani panik, ibu dan ayahnya Mbak Ani panik.
Langsung Mbak Dukun itu bilang, tolong panggilkan Pak Ustadz ini, Bapak Kiai ini, tolong. Makanya suaminya pergi, lari ke rumah Pak Kiai itu dengan sekencang-kencangnya, ya kan? Dan suaminya pun berkata ketika beliau menuju rumah Pak Kiai itu pun seperti ada sosok makhluk yang terbang di belakangnya mengikuti. Tapi beliau nggak menghiraukan, beliau lari sekencang-kencangnya ke rumah Pak Kiai. Sampai rumah Pak Kiai, Pak Kiai, assalamualaikum. Pak Kiai gitu kan, tolong Pak Kiai, tolong istri saya, tolong Pak Kiai, tolong. Pak Kiai, kebetulan Pak Kiai memang sudah bangun dan dia sudah berzikir menunggu azan subuh. Pak Kiai pun membukakan pintu. Beliau berkata kepada suaminya Mbak Ani, ada apa mas? Gitu kan. Istriku Pak Kiai, istrimu kenapa? Tolong. Akhirnya Pak Kiai segera bergegas menuju rumahnya Mbak Ani. Sampai rumahnya Mbak Ani, Pak Kiai diceritakanlah semua kejadiannya begini. Pak Kiai itu pun mulai membantu proses untuk menyelamatkan bayinya Mbak Ani. Beliau bilang kepada semua yang ada di situ untuk membaca doa-doa, Al-Fatihah, ayat kursi dan yang lain-lainnya yang mereka ketahui, dan Pak Kiai ini pun akan coba untuk membantu. Artinya Pak Kiai ini membantu membaca doa-doa segala macam, tapi dengan di depan bayinya Mbak Ani ya. Sambil Mbak Ani pun terus menangis, meneteskan air mata karena beliau kepikiran dengan makhluk yang akan mengambil sosok bayinya Mbak Ani tersebut. Dibantu dengan Pak Kiai, proses itu hampir cukup lama, kalau bisa dibilang hampir sejam lah, menjelang masuk azan 4:30. Di masjid sudah mulai membaca doa segala macam. Akhirnya proses Pak Kiai ini nggak sia-sia, beliau berhasil menyelamatkan bayinya Mbak Ani. Alhamdulillah. Ketika bayi itu mulai diselamatkan, seketika semua jendela rumahnya Mbak Ani itu yang tadinya terkunci terbuka semua. Dan ada Mbak Ani bilang ada beberapa sebagian kacanya yang pecah. Dan Pak Kiai itu pun menyaksikan sosok perempuan berkebaya merah itu sedang ada di depan jendelanya. Dan beliau berkata, ini menurut ceritanya Mbak Ani ya, beliau berkata kepada Pak Kiai itu dan kepada Mbak Ani, karena dalam ruangan itu cuma Pak Kiai dengan Mbak Ani dengan suaminya. Beliau berkata, aku akan menuntut balas atas kejadian semua yang terjadi hari ini, karena kau telah mengambil bayiku. Pak Kiai akhirnya mencoba untuk membaca segala macam, doa-doa, menolong Mbak Ani. Dan Pak Kiai bilang, pergi, Allahmu bukan di sini. Aku nggak akan membiarkan kamu membawa bayi ini. Akhirnya dia bilang dia tetap berusaha untuk membalas dendam. Pak Kiai itu bilang, kalau kau tidak pergi dalam waktu dekat ini atau dalam waktu beberapa saat ini, aku akan musnahkan kau. Setelah Pak Kiai berkata seperti itu, seketika makhluk itu menghilang. Dan mulai pada saat itu, akhirnya rumahnya Mbak Ani itu dinetralisir atau diberi pagar, agar terhindar dari malapetaka yang terjadi sebelumnya kepada Mbak Ani. Dan sampai saat ini pun Mbak Ani dan keluarga nggak pernah tahu sosok apa yang datang ke dalam mimpinya Mbak Ani dan sampai terjadi seperti itu dan mengganggu kelahirannya Mbak Ani dengan bayinya, nggak akan pernah terbongkar karena mereka nggak akan pernah tahu. Dan Pak Ustadz pun, Pak Kiai pun ini pun nggak tahu sosok itu siapa. Dan tapi bersyukurnya alhamdulillahnya Mbak Ani dan bayinya selamat, diberi keselamatan dan diberi perlindungan. Semenjak pas bayinya udah usia menjelang 6 bulan, masuk ke 6 bulan, akhirnya Mbak Ani ini memutuskan untuk nggak tinggal lagi di kampung itu. Pindah rumah, Cok? Pindah rumah. Beliau tinggal di salah satu kota besar, di mana tempat itu banyak pemukiman, banyak keramaian. Dan semenjak itu pun Mbak Ani sudah nggak merasakan kejadian-kejadian seperti itu lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya ya. Dan Mbak Ani pun merasa bersyukur banget lah udah terhindar dari bencana-bencana seperti itu, ya kan.
Jadi gitu guys, cerita dari Mbak Ani yang dikirimkan melalui email kita. Menurut gue cerita ini sih Epic sangat banget. horor. Horor asli Sangat itu mah. horor, gila banget ya kan. Dan ini kejadian nyata. Semoga kalian yang punya cerita seperti mirip Mbak Ani, kalian bisa kirimkan ceritanya ke email kita ya. Ya. Kalian bisa kirimkan, bisa ceritakan videonya melalui email kita, biar nanti bisa kita bacakan ceritanya. Benar-benar. Jadi gitu, Cok Rul. Gimana nih Cok Rul? Apa namanya? Pernah nggak lu mendengar cerita kejadian seperti ini nih? Kalau gue pribadi sih belum pernah mendengar, tapi dengar cerita Mbak Ani ini asli itu epic banget asli. Horor banget ya ceritanya. Horor banget asli. Yang dimana bayi atau anak dia sendiri pengen diambil oleh makhluk lain. Gila. Siapapun, jarang kan makhluk lain ya. Sesama manusia pun anak kita diambil, kita nggak bakal terima. Betul. Ini mau diambil sama makhluk. Iya. Masya Allah. Kalau anak kita diambil sama orang lain yang masih kelihatan wujudnya aja, kita nggak ikhlas. Apalagi kita diambil anaknya sama makhluk yang nggak kelihatan wujudnya. Iya, sama makhluk gaib kayak gitu. Siapa yang ikhlas istilahnya kan? Jadi gitu guys. Mudah-mudahan cerita dari Mbak Eni ini nggak terjadi sama kita semua ya. Amin, amin ya Allah, amin. Kita semua semoga dalam lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan buat kalian jangan lupa terus tonton video kita, ya kan? Kirim komen, like, subscribe. Mudah-mudahan video kita kedepannya semakin berkembang. Amin. Semakin banyak video-video atau cerita kisah yang bisa kita ceritakan sama kalian. Betul. Untuk cerita malam ini cukup segitu aja. Kita akhiri cerita kita malam ini. Semoga cerita kita bisa menghibur kalian. Untuk cerita ini nyata atau tidaknya kembali kepada pengirimnya. Kita di sini hanya membacakan aja ceritanya ya. Wallahu alam ya. Benar, semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Percaya atau tidaknya percaya kembali kepada diri kalian masing-masing. Kita akhiri cerita ini. Kembali lagi di sini bersama gua Cotris dan ada teman gua Coirul. Kita akhiri cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Cok. Numpang Cok.